我的部分与破镜图丝。主子，这镜子Halo guys, welcome back to KD Universe. Seperti biasa kita lanjutkan spoiler untuk Abang Wang Lin episode 66 nih guys. Kalau kita ngikutin di part sebelumnya, kita semua sudah menyaksikan Wang Lin yang masuk ke alam surgawi dan sampai ke sebuah istana yang udah setengah hancur. Dia melihat ada sebuah batu yang aneh itu terdapat di tengah istana. Batu itu juga bertuliskan kalau istana ini diberikan oleh Kaisar Langit kepada praktisi surgawi yang bernama Tianhua. Karena merasakan ada keanehan, Wang Lin mencoba menghancurkan batu itu dengan kekuatannya. Setelah batu itu terbelah menjadi dua, tapi tidak memunculkan apapun guys. Wang Lin tidak mau menyerah. Dia yakin pasti ada suatu rahasia yang berhubungan dengan batu ini. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Karena merasa semakin penasaran dan kepo, Wang Lin mencoba mengangkat batu itu. Dia yakin batu ini sebelumnya sengaja dipindahkan oleh seseorang untuk menutupi sesuatu. Benar aja dugaannya guys. Setelah dia mengangkat batu itu, tiba-tiba energi spiritual murni muncul dari bawah batu. Membuat Wang Lin auto senang dong, langsung berkonsentrasi untuk menghisapnya guys. Energi spiritual harus diambil. Tidak lama dari itu, dari kejauhan ada seorang praktisi yang muncul dari sebuah formasi teleportasi mengarah ke tempatnya Wang Lin. Wang Lin menyadari itu, dia tidak memperdulikannya guys, karena dia sibuk memurnikan energi spiritual yang sungguh murni. Apa yang terjadi? Praktisi itu berteriak dan menyuruh Wang Lin untuk berhenti. Yang ternyata area ini sudah ditemukan oleh sekte pedang Talo miliknya lebih dari 3000 tahun yang lalu. Jadi kalau semisal Wang Lin tidak menuruti perintahnya, maka pasti sekte pedang Talo akan mengincar Wang Lin. Tapi Wang Lin benar-benar gak peduli guys, biarin aja. Dia bahkan tidak takut karena dia tahu jelas praktisi di hadapannya ini cuma berada di ranah yang sama dengan dia, formasi jiwa. Jadi masih bisa Wang Lin bantai nanti. Segera Wang Lin mengeluarkan kodok petirnya menyerang praktisi itu. Tapi sang praktisi menggunakan sebuah pedang dan menghindarinya, bahkan menghancurkan serangannya. Pedang digunakan oleh sang musuh merupakan salah satu harta karun dari sekte pedang Talo. Gak lama dari itu, Wang Lin sudah berhasil memurnikan energi spiritual menjadi sebuah kristal gitu guys. Setelah dia berpikir cukup lama, dia mulai mengerti. Alasan batu ini sengaja diletakkan di sini oleh sekte pedang Talo untuk menutupi sebuah formasi yang memancarkan energi spiritual murni. Jadi setiap alam surgawi dibuka, pastinya sekte pedang Talo mengirimkan seseorang seperti praktisi ini untuk mengambilnya guys. Jadi sebenarnya sekte Talo cuma ngaku-ngaku doang memiliki seluruh area di sini. Wang Lin tidak memperdulikannya. Dia langsung merusak formasi itu hingga tidak memancarkan energi spiritual murni lagi. Jadi nggak ada orang yang bisa mengambilnya lagi guys. Si musuh auto mengamuk dong, melesat maju dan menyerang Wang Lin. Wang Lin menahan serangan itu dengan mudah dan menyerang balik menggunakan kodoknya. Ditambah Wang Lin menggunakan bendera jiwa membentuk formasi supaya praktisi ini tidak bisa kabur. Alhasil sang musuh kewalahan melawan Wang Lin. Mau tidak mau dia mencoba kabur dari sana guys. Memasuki formasi teleportasi dari sektenya dan menghilang entah kemana. Namun dia juga bertekad akan melaporkan kejadian ini
kepada seniornya yang akan masuk ke alam surgawi nanti. Jadi pasti Wang Lin akan diincar dan tidak bakal keluar dengan selamat. Waduh. Namun apa yang terjadi? Secara tiba-tiba Wang Lin muncul di atasnya sambil memegang harta lonceng emas. Dia menegaskan tidak akan ada yang bisa kabur dari dia. Ya cuman itu, lonceng emas diaktifkan guys, mengurung praktisi itu di dalam. Setelah dikurung, Wang Lin yakin pasti dia sudah meninggal ini. Segera dia memasukkan kembali harta lonceng emasnya ke dalam tas. Setelah itu Wang Lin yang merasa energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya mulai menipis. Itu semua dikarenakan kodok petir yang dia ambil kemarin guys. Jadi kalau Wang Lin menggunakan kodok petir itu, dengan otomatis kodok tersebut menyerap energi spiritualnya Wang Lin untuk melancarkan serangan yang kuat guys. Segera Wang Lin berpikir keras, menyiapkan energi spiritualnya sangat banyak dan tidak akan sembarangan menggunakan kodok petir lagi. Soalnya kalau sampai dia kehabisan energi di tengah-tengah pertarungan, pasti itu akan menjadi kekurangan dan menjadi bahaya untuk dia guys. Wang Lin melanjutkan penelusurannya di alam surgawi. Karena sudah tidak menemukan apapun di istana, dia bergegas mencarinya ke tempat lain. Tapi tidak ada satu bangunan lagi yang tersisa di sekitarnya selain istana itu. Singkat cerita, akhirnya Wang Lin sampai ke sebuah gunung. Tapi gunung ini memiliki kondisi yang sangat buruk. Semua pohon yang ada di sana sudah lama mati. Wang Lin menyayangkannya dong, sayang banget ya kan? Kalau masih hidup, kemungkinan pohon-pohon ini berusia sekitar 1000 tahun. Nah, kalau dia menggunakan pohon yang berusia 1000 tahun untuk diukir patung, maka pasti patung itu memiliki energi spiritual yang murni dan sangat besar. Tapi gak lama dari itu dia menemukan sebuah goa. Setelah diperiksa, Wang Lin tidak menemukan apapun. Dia berpikir, jangan-jangan ada orang lain yang sudah menemukan tempat ini duluan guys, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam. Untungnya di dalam masih ada beberapa formasi-formasi jebakan yang tersisa. Segera dari sisa-sisa formasi itu, dia serap energinya guys, untuk mendera jiwanya supaya disembuhkan. Singkat cerita, 3 hari sudah dilewati. Dia sudah menyerap semuanya. Wang Lin pun keluar dari goa dan bergegas pergi melanjutkan penelusuran. Di perjalanan dia mengingat kalau dia sebelumnya sudah menyerap praktisi dari sekte pedang Talo di lonceng emas kan. Nah, segera dikeluarkan lonceng emas itu dan memeriksa keadaan praktisi itu. Setelah diperiksa di dalam, itu cuma tersisa tas penyimpanan Chiang Kun doang guys, dan juga pedangnya. Setelah dia identifikasi lebih lanjut, pedangnya ini ternyata salah satu pedang kuno yang cukup kuat. Nah, dari situlah Wang Lin akan menggunakannya di masa depan. Dia memeriksa isi dari tas Chiang Kun milik kultivator itu dan ternyata di dalamnya berisikan sepotong giok, kuali pengembalian, dan ada ratusan batu roh kualitas terbaik. Jelas Wang Lin senang dong. Wah, berarti dia bisa teleportasi lagi nih. Karena untuk teleportasi membutuhkan batu roh kualitas terbaik guys. Ada juga kuali pengembalian yang berfungsi untuk kembali ke sekte pedang Talo. Tapi Wang Lin penasaran nih. Kalau semisal dia menggunakan energi spiritualnya ke dalam kuali ini, apakah dia bakal kembali ke negara Cao atau malah kembali ke sekte Talo? Wah, ya juga ya, kepo nih Mimin nih. Tapi karena tidak mau mengambil resiko, dia pun mencoba masuk ke dalam formasi yang digunakan oleh musuh tadi. Singkat cerita, akhirnya Wang Lin sampai ke sebuah gurun pasir. Karena sekte pedang Talo menaruh sebuah formasi di tempat ini, berarti ada kemungkinan sesuatu di tempat ini guys. Tiba-tiba sebuah formasi aktif memunculkan banyak orang-orang di sana, membuat Wang Lin bingung bersiap untuk berperang. Tapi ternyata orang-orang tersebut cuma bagian dari ilusi.
Bukannya merasa aman, tapi Wang Lin merasakan aneh. Dia pun mengikuti kemanakah orang-orang ilusi itu pergi. Orang-orang ilusi itu berhenti di sebuah tempat, guys. Tapi mereka kelihatan mulai berdebat dan ujung-ujungnya bertarung satu sama lain. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul sebuah serangan yang melesat ke arah Wang Lin yang sedang mengamati ilusi itu. Wang Lin menyadarinya langsung menghindar karena itu serangan beneran, guys. Yang ternyata serangan itu berasal dari seorang praktisi misterius yang berasal dari negara Sui. Jelas Wang Lin mengenalinya dong. Praktisi itu pun menjadi semakin penasaran siapa sebenarnya Wang Lin. Tapi Wang Lin gak mau ngaku. Dia cuma menjawab kalau semua orang tahu praktisi jenius yang berasal dari Sui. Wang Lin tidak ingin menjawab identitasnya, tentu membuat si praktisi Sui murka, guys. Segera memadatkan kekuatannya untuk menyerang. Dengan mudah Wang Lin menghindari dan menahan semua serangan. Dia juga meledek kalau dirinya pernah mendengar ada praktisi jenius yang sudah mencapai karena formasi jiwa dalam 100 tahun. Memang itu adalah hal yang sangat hebat, tetapi 100 tahun itu adalah seumur hidup bagi manusia biasa. Membuat si praktisi negara Sui menjadi semakin kesal, guys, karena itu adalah bentuk hinaan. Dia terus menyerang Wang Lin secara bertubi-tubi. Hal itu tidak berguna. Pada akhirnya kotak petir pun digunakan menghancurkan semua serangan. Karena cukup mengesalkan, akhirnya praktisi negara Sui menggunakan kekuatan domainnya, guys. Kalau praktisi dari negara Sui, otomatis domain kekuatannya itu adalah salju. Muncullah salju di sekitar mereka, guys. Wang Lin juga menggunakan domain hidup dan mati miliknya. Di tengah turunnya salju, Wang Lin bisa melihat ingatan-ingatan dari praktisi misterius negara Sui ini. Dia juga memberikan ilusi kepada si praktisi negara Sui kalau kedua orang tuanya ada di belakangnya. Tapi hati orang ini sangat teguh, guys. Dia tidak peduli karena itu cuma ilusi dan terus menyerang. Membuat Wang Lin cukup terkejut. Tidak menyangka hati dari praktisi negara Sui akan sekuat itu. Di satu sisi Wang Lin melihat kelemahan dari si praktisi Sui yang merupakan hati taunya, guys. Jadi dia harus membuat hati taunya melemah terlebih dahulu baru bisa mengalahkannya. Alhasil dia tidak mau menyerah, mencoba melemahkan hati si praktisi Sui menggunakan ilusi kedua orang tuanya berulang kali. Tidak lama dari itu, benar saja, si praktisi negara Sui mulai goyah, guys. Tapi itu tetap tidak berlangsung lama. Praktisi negara Sui cukup kuat, sangat pantas disebut sebagai jenius. Wang Lin mencoba melarikan diri dan menggunakan beberapa teknik untuk membuat si musuh ini teralihkan. Awalnya hampir gagal, guys, tapi akhirnya Wang Lin berhasil kabur dan menghilang dari sana. Melihat Wang Lin yang kabur, praktisi negara Sui tentu kesal. Dia gak terima, guys. Tapi dia yakin Wang Lin pasti berasal dari negara dengan kultivasi tingkat 5. Soalnya si Wang Lin memiliki akses ke area teleportasi. Memiliki domain yang kuat, ditambah lagi memiliki banyak sekali harta langka. Wah, tapi ternyata Lord kita masih belum bisa mengalahkan praktisi misterius ini ya, guys, dari negara Sui. Sebenarnya Mimin tahu kenapa. Itu semua karena bendera jiwanya yang belum berhasil diperbaiki, guys. Tapi kira-kira kemanakah si Wang Lin habis ini ya? Kalian tunggu saja spoiler selanjutnya yang akan rilis secepatnya, guys. Selesai dulu untuk episode 66 Renegade Immortal atau Xiangli. Seru bukan? Seru dong. Ditambah satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.